Aku takut papa udah sampai duluan, aku nggak ada di kantor, dicariin aku. Nanti aku dimarahin, nanti disuruh berhenti lagi. Jangan dong, kalau sampai harus berhenti kerja. Nanti mau kerja apa? Apapun aja. Yang penting kalau aku jadi suami kamu, jadi kuli juga aku nggak apa-apa. Waduh, berat dong. Emang kamu sanggup ngangkat barang-barang yang berat gitu? Yang berat itu nungguin kamu nerima aku. Enggak juga sih, Cak. Aku tahu kok ini berat juga buat kamu. Aku paham. Tapi aku bisa ngerti. Ada kan istilahnya kalau anak yang kehilangan bapaknya itu disebut yatim, anak yang kehilangan ibunya disebut piatu. Tapi nggak pernah ada istilah orang tua yang kehilangan anaknya seperti apa. Karena memang nggak ada kata-kata yang bisa menggambarkan gimana sakitnya rasa kehilangan itu. Aku mengalami hal yang sama. Aku itu pernah kehilangan anak dalam kandunganku. Namanya Kamila. Aku kehilangan Kamila sebelum dia lahir ke dunia. Jadi aku bisa ngerti bagaimana rasa sakitnya papa kamu sekarang. Dan sulitnya untuk menerima kenyataan dia kehilangan anaknya. Kasih waktu. Sampai akhirnya papa akan mengerti. Dan bisa terima kenyataan itu. Kamu kenapa sih? Tegang banget. Santai aja. Ih, kamu tuh gimana aku bisa santai sih? Aku belum pernah ketemu sama papa kamu. Kamu juga belum pernah jelasin papa kamu kayak gimana kan sama aku. Gimana aku sekarang gak deg-degan, gak tegang? Udah santai-santai. Aku yakin kok papaku tuh pasti nerima kamu. Apalagi kalau papaku ngelihat aku tuh bahagia di samping kamu. Aduh, tapi kayaknya waktunya beneran gak tepat deh, Emma. Apalagi sekarang kan status pekerjaan aku gak jelas. Karena status coursing aku masih belum dicabut sama pihak maskapai. Dan juga yang paling penting adalah aku belum bercerai sama Lia. Nanti papa kamu bakal berpendapat kayak gimana soal aku? Iya, tapi kan yang penting kamu tuh gak dipecat dari kerjaan kamu. Dan kamu juga bentar lagi bakal bercerai sama Lia. Ih, kamu tuh gimana sih? Tapi kan mau bercerai tapi kan belum ketok palu. Terus aku harus bilang apa nanti? Aduh. Kamu dengerin aku ya. Kamu percaya sama aku, oke? Lihat. Papa aku pasti bakalan suka sama kamu dan nerima kamu. Yang penting kita jangan nunda-nunda lagi untuk ketemu sama papa. Karena aku rasa juga gak akan ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Kita nggak tahu kan? Oke? Oke. Kita turun ya. Oke? Let's go. Cak. Aku nggak ada maksud buat ngingetin kamu tentang gimana perasaan kamu kehilangan anak. Aku ngerti banget perasaan. Aku udah baik-baik aja. Karena udah menerima kalau Kamila udah ada di tempat yang lebih baik di sisinya. Kamila. Kamila. Terus
Ibu gimana? Kayaknya ada masalah penting ya sama ibu sampai tiba-tiba kemarin kamu pulang buru-buru. Ya jadi kemarin itu ibu nangis-nangis telepon aku. Nangis-nangis. Iya, itu karena Salah. kamu angkat dulu deh. Itu teleponnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar aku juga ceritanya nggak kepotong. Angkat dulu, angkat dulu. Siapa tuh penting. Ya, ngobrol dulu. Ya Sarah. Halo Pak Faris. Pak, ada tamu yang mau menemui Bapak di kantor. Siapa? Bukan yang ada jadwal meeting hari ini? Mbak Vera, Pak. Katanya ada janji penting sama Bapak. Mau apa sih Vera ke kantor? Kalau Rosa tahu, Rosa nanti salah paham lagi. Gimana, Pak? Apa Bapak bisa datang ke kantor sekarang? Tapi mending aku pergi aja deh. Karena sekarang Papa juga udah di jalan mau ke kantor. Jangan sampai nanti Papa datang ke kantor dan lihat kedatangan Vera. Apa saya minta Mbak Vera untuk pergi dulu dan membuat janji lagi nanti, Pak? Iya. Saya sebentar lagi berangkat ke kantor ya. Ya, suruh aja si Vera tunggu di ruangan saya. Iya, baik, Pak. Mbak Vera, mari saya antar untuk menunggu di ruangan Pak Faris. Makasih Mbak. Mari, Mbak. Cak, Iya. aku kayaknya harus langsung balik ke kantor deh. Aku takut Papa udah sampai duluan, aku nggak ada di kantor, dicariin aku. Nanti aku dimarahin, nanti disuruh berhenti lagi. Jangan dong, kalau sampai harus berhenti kerja. Nanti mau kerja apa? Apapun aja. Yang penting kalau aku jadi suami kamu, jadi kuli juga aku nggak apa-apa. Waduh, berat dong. Emang kamu sanggup ngangkat barang-barang yang berat gitu? Yang berat itu nungguin kamu nerima aku lagi. Dengar Jago apanya? ngerayunya. Jadi malu. Yaudah cepetan kamu mesti jalan. Iya. Oke. Iya. Enggak ada tuh kayak gitu. Aku balas ya. Oh iya. Iya maaf. Iya Pak. Tadi tabel nomor. Aku terpaksa bohong sama Rosa. Dan bilang Papa pasti bakal marahin aku. Maaf ya, Cak. Padahal aku pengen tahu apa alasan Vera datang ke kantor lagi. Apalagi perasaan aku nggak tenang dengan kedatangan dia kali ini. Walau sebentar, aku untungnya bisa ngalihin perhatian Mas Faris dari masalah tadi. Tapi sekarang Mas Faris galau. Karena harus memilih keluarganya atau dukung aku untuk dapetin hukum yang adil buat Lia. Udah kamu tenang aja, nggak usah tegang lagi. Papaku tuh nggak gigit. Tenang aja. Iya, ini aku coba relax kok. Kamu nggak usah tegang, relax lo. Oke. Tuh kayaknya papaku deh. Iya tuh mobil papa. Aku masih nggak nyangka kalau Rosa adalah kakak dari orang yang sudah ngebunuh anakku. Padahal sebelumnya aku salut sekali sama sikap Rosa. Ini benar-benar bikin aku kecewa. Tapi aku nggak mungkin liatin kekesalanku kali ini di depan Emma. Karena biar gimana pun juga Emma benar-benar berharap dengan acara makan siang ini semuanya lancar. Emma, kamu udah lama nungguin papa? Lumayan.
Oke.